Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Prima. Di sini saya akan menyampaikan terkait Sinmanwindu Universitas Islam Indonesia secara sejarah dan dinamika yang terjadi. Baik untuk perkenalan sendiri, introduction sendiri. Jadi UI ini lahir dari semangat kemerdekaan bangsa Indonesia didirikan pada tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah atau berketepatan di 8 Juli tahun 45. Hanya yakni sebulan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusumo. Jadi awalnya UI ini berdiri dengan nama Sekolah Tinggi atau STI, Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, menjadikannya sebagai perguruan tinggi nasional pertama di Indonesia yang menggabungkan semangat keislaman dan kebangsaan. Tidak lama setelah berdiri itu, karena situasi politik yang panas akibat agresi militer Belanda, jadi STI atau Sekolah Tinggi Islam di Jakarta kemudian dipindahkan ke Jogja pada tahun 1946 yang saat itu menjadi pusat pemerintahan RI, di mana ketika itu ibu kota Republik Indonesia ada di Yogyakarta. Disinilah STI berkembang hingga pada tahun 1947 itu berganti nama menjadi UI atau Universitas Islam Indonesia dengan membuka lebih banyak fakultas seperti hukum, ekonomi, pendidikan, serta fakultas agama. Lanjut untuk sejarah dan dinamika selama 9 windu UI. Jadi selama windu pertama hingga ketiga dari kisaran di tahun 45 hingga tahun 70-an itu. Jadi UI itu berjuang keras meneguhkan identitasnya itu. Di tengah situasi politik nasional yang bergejolak, era ini adalah masa-masa bisa dikatakan masa sulit, namun penuh idealisme dengan sumber daya yang terbatas. Tetapi dengan dedikasi dari para pendiri dan dosen yang luar biasa, eh, serta stakeholder yang terlibat, jadi UI ini tetap berdiri kokoh sebagai benteng pendidikan Islam yang modern dan nasionalis. Lanjut masuk windu keempat, after tahun 70-an berarti, UI itu mulai memperluas kampus dan memperkuat basis akademik, membangun berbagai jurusan baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional, namun tantangan tetap besar seperti dalam hal pendanaan, fasilitas kampus, dan persaingan dengan universitas lain yang lebih mapan. Eh, dari windu keempat kita pindah ke windu kelima dan keenam di tahun 80 hingga tahun 90-an itu. Jadi UI itu mengalami masa konsolidasi penting, yaitu menguatkan tata kelola institusi, memperbaiki kurikulum, serta membangun budaya akademik yang lebih profesional. Hal tersebut juga di mana ini juga masa di mana UI mulai dikenal lebih luas sebagai perguruan tinggi swasta yang kuat dan dihormati tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah atau NU tapi juga tingkat nasional. Lanjut kita ke windu ke-7 dari tahun 90 hingga 98, dan pada saat itu UI memulai proyek besar membangun kampus terpadu Jalan Kaliurang. Jadi kampus terpadu di Jalan Kaliurang merupakan proyek terbesar di windu ke-7. Ini adalah langkah strategis besar karena sebelumnya UI itu tersebar di banyak lokasi di kota, kampus baru. Jadi sebelumnya itu UI tidak terpadu ya. Jadi di windu ke-7 tersebut jadi para eh, pendiri dan sebagainya itu berinisiasi atau inisiatif ya untuk membangunkan kampus UI secara terpadu. Yang mana ini merupakan langkah strategis besar karena sebelumnya UI tersebar di banyak lokasi di kota. Kampus baru ini memperkuat identitas UI sebagai universitas modern berbasis nilai Islam dan menjadi cikal bakal pertumbuhan pesat berikutnya. Lanjut, setelah windu ke-7 kita pindah ke windu ke-8, ini di interval waktunya di tahun 98 hingga 2006. Jadi UI menghadapi tantangan era reformasi, krisis ekonomi nasional berdampak berat pada dunia pendidikan. Namun hal tersebut UI mampu bertahan dan justru berkembang. UI memperluas kerja sama internasional, mengembangkan program studi berstandar internasional atau sekarang kita kenal dengan sebutan international program khusus mahasiswa yang mahir dalam fluent dalam bahasa Inggris dan memperkenalkan sistem pendidikan berbasis kompetensi. Dan terakhir pada window ke-9 dari 2006 hingga 2017, jadi UI melanjutkan transformasi menjadi universitas kelas dunia dengan moto Rahmatan lil Alamin yang sering kita dengar sekarang, Rahmatan lil Alamin. Jadi UI memperkuat integrasi antara keilmuan, nilai keislaman, dan keindonesiaan. Jadi dari tidak hanya value secara Islam, tapi ada juga value secara keindonesiaan, baik itu budaya dan lain-lain. Jadi kampus
terpadu, berkembang pesat dengan berbagai fasilitas modern seperti perpustakaan internasional, gedung-gedung, fakultas baru, pusat penelitian, masjid uli albab yang megah, serta area hijau yang untuk mendukung ekosistem kampus yang nyaman dan ilmiah. Dan terakhir, singkat kata, jadi secara dinamika 9 Windu U itu mencerminkan perjalanan dari sebuah sekolah kecil yang penuh idealisme, bertahan dalam masa perang, bangun di masa damai, beradaptasi dalam berbagai global, hingga kini menjadi universitas Islam terbuka di Indonesia, berkomitmen mengembangkan generasi yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan sosial. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.